Dan saatnya kali ini kita mendukung tim Vitality from Indonesia. Langsung menuju ke line up dan bersama dengan Ranger Mas dan juga Lim Koco yang akan kita biasa lah ya. Ya kita nggak boleh yang gimana-gimana, tapi kalau Respect mendukung sih ya boleh lah, karena ini adalah perjuang dari Indonesia juga nih, teman-teman dari Indonesia kita yang lagi berusaha bisa dibilang ya untuk membawa Piala MUI kembali ke Indonesia. ya, dan bahkan mempertahankan sih lebih tepatnya ya. Yap, ya 3 kali berturut-turut ya. Iya. Tapi mempertahankan untuk Indonesianya iya Ji. Kalau untuk nama organisasi udah beda kan. Iya, betul banget. Tapi ya tentunya di depan sana dengan ada Cini dan juga Vivian yang punya early pressure. Tapi early pressure aja ya, karena Kagura nggak se-pressure kalau misalnya ada pakai Zuxin atau mungkin pakai Loi dan Fumieko. Lihat di depan sana dia bahkan untuk Chokers maju ke depan harus pikir 2-3 kali loh, Lim. Iya ya, mungkin Kaguranya ini digunakan untuk ngelawan Loi ya. Iya kan dia bisa keluar gitu kan dari rotationnya ini, dan dia kayak gampang untuk balikin keadaan juga. Belum lagi ada Cloud yang bisa di burst. Kagura burst damage-nya tuh nggak sembarangan loh. Apalagi sekarang kan mungkin ada Sky Piercer juga yang misalkan memang damage-nya jadi tadinya tuh kurang, jadi cukup gitu kan untuk jadi eksekutor. Betul. Jadi memang kalau bisa kita menyaksikan dari tim Vitality, kayaknya kalau mereka menuju ke arah team fight setelah level 4 ini mereka punya power sangat tinggi banget sih. Dan kondisi dalam saat ini tidak Legends Gaming satu-satunya bisa mempertahankan kondisi mereka, yaitu ketika Loi-nya semua damage-nya masuk. Iya, Kalau iya, semua iya. damage-nya nggak masuk, mungkin tim Vitality akan bener-bener one-sided team fight. Tapi kalau misalnya damage yang masuk, malah Vitality bisa dibalikin kembali keadaan. Dan Chell, informasi telah diberikan dengan adanya Chell flicker ke arah belakang dan bahkan Retribution yang ditukar dengan adanya Turtle di arah bottom lane harusnya worth it. Iya iya iya, ini jadi kayak udah ada satu move yang harus dilakukan lah sama tim Vitality juga secara cepat, dan itu udah langsung direspon dari Vival. Udah ada informasi pasti terdengar kayak no retry, oke, langsung set up lagi, dan ketika nggak ada korban ini bakal menjadi keuntungan yang gila gede banget. Ya, nggak ada korban. Dan bahkan kalau misalnya Vival bisa mainin tanpa Teleport. Retribution, ini dia, mereka bisa melakukan invasi, tapi informasi terlihat di mana Fairmont sekarang tuh Mount. Dengan flick langsung berhasil mendapatkan first blood di depan sana. Vival mengambil dan menggaruk begitu saja, berhasil mencoba untuk mendapatkan 2 point kill dari tim Vitality. First blood yang sangat cantik dan bahkan Fumieko, dia nggak segan-segan untuk melepasin flicker juga penalty zone-nya. Chokes akan coba untuk bisa melakukan takeover, tapi nampaknya di sana Vival masih berhasil mendapatkan purple buff. Bahkan dia bisa membalikan kembali keadaan yang tadinya nggak bisa berubah untuk mendapatkan satu purple buff, tapi benar-benar untung banget tadi berubah wall formnya. Iya ya, pas banget, padahal damage-nya kecil loh yang tadi. Tapi kita bahas sedikit nih soal teleport yang menurut gue malah membawa maut nih untuk teman-teman dari TLG. Karena tadi kondisinya nggak pas banget, belum lagi burst damage yang masih ternyata kurang. Mereka nggak bisa nih akhirnya untuk dapetin point kill sama sekali. Tapi counter setupnya cepet banget. Fumieko dia hadir tapi kali ini Fumieko. Fumieko kalaupun dia akan Masih coba kuat. dimakan, waktunya akan cukup banyak, jadi nggak masalah, Lim. Ya, Waktunya akan cukup banyak, dan dari segi itemnya kita melihat Roger langsung fokus sekarang Windtalker. Dia butuh untuk early pressure, untuk early damage yang dia miliki. farming speed. Farming speed dia butuh, dan sedangkan kalau Chell lebih ke arah respect, ke arah corruption, gimana caranya dia ngebuat Wah ini nggak terlalu maksimal. Dan Fairmont, dia harus mikirin gimana cara ngindarin Cini. Karena tadi Cini ini bener-bener bisa ngebuat Fairmont itu nggak berdaya dari awal sampai akhir. Kenapa? Di bottom lane ketika udah teleport dia udah setengah darah. Iya. Karena kalah untuk di arah bottom dan di arah midnya. Nggak dikasih penuh lah inti darahnya ya. Setiap mau jalan pun gimana caranya harus dipoke dulu, biar nanti ketika dia sampai di rotasinya itu akan bisa dilawan balik lah maksudnya. Tapi ngomongin soal rotasi, Loi juga bisa lebih cepat sebenarnya dengan teleportnya balik lagi. Nah kenapa nih masih belum ada sampai sekarang teleport lagi setelah kejadian miss di bagian bawah tadi? Mungkin mereka akan lagi sedikit hati-hati lah ya, kayak di bagian top lane baru ada. Di arah top lane, tapi Vival di sana akan coba dihampit oleh Chell. Dengan Vivian yang udah standby on position, tandanya membuat para pasukan dari tim Vitality mereka coba untuk melakukan sedikit defensif ke arah purple buff yang dimiliki seorang Vival. Tapi nampaknya Cini harus menjadi korban keganasan dari Showcase. One assist yang on point membuat sosok dari Cini harus sumbang. Tapi it's okay, no problem. Lihat apa yang diberikan oleh Cini dengan waktu yang sangat banyak. Walaupun purple buff harus hilang, mereka till top turret. Iya. Worth it menurut tim. Coba ya worth it jelas. Konsep dari TLG yang penting dia dapetin sesuatu, tapi bottom lane. Solo pick up from Chell. Wow. Kali ini kita lihat di arah bottom lane.
Solo pick off Israel, dia tahu Battle Mirror image-nya tertinggal di arah belakang, nggak ada jawaban, nggak ada flicker, dan Chell dengan sangat tenang dia dapetin point kill tanpa effort yang banyak banget. Iya. Kesalahan terbesar adalah buka BMI-nya tadi untuk bantuin damage ke arah turret. Akhirnya dia nggak punya BMI, flickernya pun cooldown. Ya udah, Kari ya pasti lebih bebas lah untuk kasih damage. Vival langsung dikasih satu lane kah? Wah gila. Fumeko-nya langsung join team fight. Ini konsep Iya. yang bagus loh sebenarnya. Karena dia tahu gimana caranya snowball ini nggak boleh henti, Lim. Iya, dan Vival juga memang pakai hero yang bisa ngangkat gitu kan, bisa carry, makanya dikasih juga. Dan itu dia, lihat BMI tadi masih ada di depan. Tapi jujur kalau gue pribadi gue akan balik lagi sih BMA ya. Mendingan lari ke belakang aja ya. Karena apa? Berarti megangnya mukulnya hero, minion. Iya. Bukan mukul hero, tapi lihat di sini Yinhuai kali ini nggak ada jalan untuk pulang, benar-benar diejam-ejam. Para pasukan dari tim Vitality mereka respect dengan adanya game sebelum ini, tidak Legends Gaming. Dari Yinhuai-nya ini benar-benar dia punya power yang sangat maksimal di game sebelum ini. 2 game sebelum ini, dan bahkan Fumiko masih bertahan dengan seluruh damage yang diberikan. Informasi untuk tim fight ini bakal terbuka bebas. Ini konsep yang pernah dibagikan kalau misalkan tim Indonesia kita tuh kayak salah satu tim MPL juga. Dewa United dulu sempat membawakan kayak gini juga. Jadi jungle-nya langsung ngambil lane dan XP-nya secara nggak langsung jadi roamer. Tapi bottom lane Dari Chox akan coba menyelesaikan clear minion, karena kalau tidak Ocel informasi telah didapatkan. Untung aja nggak ada yang kena di depan sana, tapi dengan ada Kenzaki yang terperangkap dan harus mengeluarkan flickernya, makin lebih membuat tim Vitality unggul untuk Turtle. Chance-nya makin berkurang nih. perfect turtle kah untuk tim Vitality? Kayak nggak bisa dilawan banget loh. Nggak ada cara mereka untuk masuk, nggak ada flicker. Kenzaki masih berani untuk open. I'm offended Kenzaki di depan sana. Mereka membutuhkan banget, tapi Fumiko memberikan badan, jiwa, dan raga terapi plastik dan Song Yinhuai gak ada damage sama sekali. Belum bisa menumbangkan Fumiko depankan, membalikkan kembali kanan, dan dia harus hilang Vival. Out of nowhere seorang diri terperangkap, tapi ditukar dengan adanya Chini bersama dengan Chox. Tapi 2 poin kill yang cukup mahal karena distraction yang diberikan oleh tim tidak Legends Gaming ini berhasil membuat tim Vitality harus mundur ke arah belakang. Cuma, walaupun memang kita harus akui 4 versus 5, tapi ini udah menjadi warning yang cukup diperhatikan sih oleh pasukan tim Vitality. Karena Chell tiba-tiba datang langsung mencoba untuk merontokkan semua. Damage-nya terlalu sakit, Chell bahkan tidak bisa dibendung. Yinhuai dengan Battle Mirror image aja, dia udah bener-bener harusnya kena trauma dengan damage yang diberikan Chell. Iya kan? Dengan 2 item yang udah jadi. Tadi memang Chell-nya nggak join team fight. Turtle-nya masih bisa didapetin oleh tim Vitality. Masalahnya, 2 item dari Kari ini dia bisa ngasih impact yang gila banget. 6.000 ya, 6.000 duelnya. Iya kan, dikit-dikit lagi udah tinggal jadi lah, satu lagi. Ya, Demon Hunter Sword. Ini yang membuat depannya bisa dimakan. Demon Hunter Sword, abis itu dia Win of Nature. Untuk ngomongin by one, Yinhuai harus hilangin pikiran itu sih. Iya, dia harus gimana caranya. Konsep terbaik BMI tanda belakang, Ji. Ya mau nggak mau. Iya kan, BMI belakang, tembak depannya aja. Mau nggak mau dia harus nge-trigger pakai poking. Iya. Pakai poking, Win of Nature keluar baru dia masuk. Udah jadi. Demon Hunter Sword. Ya emang hanya tinggal tunggu sebentar saja untuk Demon Hunter Sword, karena dari kalkulasinya mungkin sekitar 6.800-an dia udah dapat harusnya. Iya, 3 itemnya udah jadi. Kari 3 item tuh udah enak banget sih. Menit 8. Iya. Itu Sama. catatan loh. Sebenarnya konsepnya sama sih, Kari dan juga Cloud ya. 3 item itu udah enak banget, tapi Council. Ada teleport tadi yang gagal di bagian top lane dari inner turret yang bakal jadi tujuan tim Vitality yang benar-benar nggak bisa dibendung sekarang. Karena dia melihat ada waktu tercoks di sana. Bang coba dimakan karena dia tahu udah melakukan dash. Para pasukan dari tim Vitality melawan tim fight. Kehilangan dengan adanya power of team fight dari tim tidak Legends. Mereka harus mundur ke arah belakang dan Yinhuai gak bisa menahan damage dari seorang Chell. Langsung melumat. Meskipun ada panas yang dikeluarkan oleh seorang Bai, tapi tidak bisa menghentikan pergerakan dari tim Vitality untuk mendapatkan Lord dengan pasti. Oke, menyisakan 2 member saja di LG. Mereka harus mundur. Gak bagus untuk melakukan tim fight lagi, dan kali ini tim Vitality yang langsung mendapatkan Lordnya secara free tanpa adanya kontes. Vitality dan defending champion kali ini dengan adanya Chox di sana yang udah itu Fumiko choice-nya wise Ya, decisionnya bagus banget. Kayak dia ngeliat dash, dia ngeliat temannya dekat, langsung gak pakai lama, udah lompat aja. Mau urusan dia nanti tumbang kek atau gimana kek, yang penting tukernya sama Julian. Itu yang bagus lah ya, untuk pilihan yang paling oke lah tadi. Dan Bay ini nggak bisa gue pungkiri, 3 game gue udah ngeliat dia gameplay banget, dan secara nggak langsung dia bisa menjadi, aku simpulkan, anchor permainan si Legends Gaming. Sebenarnya kalau ngomongin counter setup iya, kalau untuk initiate jarang sih sebenarnya gue lihat aja. Ya, Jadi dia lebih ke musuhnya dulu yang maju, baru dia tuh bisa. Kayak Ruby-nya juga dari tadi kan dia akan narik flicker ketika memang udah pada maju gitu kan. Jadi bukan dia duluan yang maju. Greenland Push udah dijalankan oleh tim Vitality ini, Lim.
Ya, mid-nya pun masih bisa di-clear. Inner turret sih ini harus dihancurin dulu, kayak mungkin nggak dapetin best turret masih no problem. Karena masih Lord yang pertama juga, under menit 12 juga, tantangannya banyak banget. Dari 3 item, Queen Swing, Dominance, belum pakai War Axe bahkan Ji. Dari Fumiko, dia tahu nih dia harus jadi badan. Dia nggak boleh egois dengan damage-nya, tapi lihat Lord di bagian top lane mulai hadir. Bagian top lane, tapi dengan adanya wave yang juga mendorong ini para pasukan Tidal Legends, mereka harus siaga. Karena konsep game yang telah dibuka oleh Kensaki. Di counter oleh Vivian, ditutup jalannya dan mereka langsung disengage. Nggak mau terlalu terburu-buru dengan keunggulan hampir bisa kita bilang yang cukup tinggi. Ya, keunggulan seperti ini dua item adalah Lim. Iya. Mungkin ya paling tinggal dilihat aja spesifiknya kemana. Yang pasti Chelsea yang udah yang terhitung tajir lah ya dari Chelsea sendiri. Tapi sabar nih, nggak buru-buru juga dari tim Vitality. Konsil kah? Tabrak? Oke, Vivian di sana dengan tidak mau terlalu fokus ke arah nabrak karena ngelihat all in ke arah top lane juga nggak bakal worth it, nggak ada minion. Mungkin tadi sebenarnya kalau misalkan memang mau ditabrak bisa karena flickernya ready. Tapi sayangnya ya dia akan hitung kayak dia paling dapat kill. Resiko tumbang ada dan objektif selanjutnya nggak ada, makanya kayak oh ya udah mending kita mundur dulu reset lagi. Tapi secara nggak langsung gue ngeliat dari TLG mereka tetap masih pegang loh map controlnya, mereka masih berani untuk ngebuka visionnya bermodalkan informasi di bagian top lane tadi mulai masuk dan konsil juga dari tim Vitality. Mereka akhirnya berani nih untuk ngebuka jungle mereka sendiri dan akhirnya gold mereka ya pelan-pelan naik. Fairmont ini cukup mengganggu tim Vitality sih pergerakannya. Kenapa? Karena aku lihat tim Vitality yang punya power camping aja dia dari tadi langsung habis camping nggak bisa kelamaan rotasi. Camping kelamaan rotasi. Dan sekarang ketika mereka belum melihat ada Fairmont yang muncul, mereka berani untuk nge-camping. Dan kondisi camping kali ini adalah jauh dari Lord. Jadi kalau misalnya tim Vitality dapetin kesempatan menang team fight, ini worth it banget. Tapi kalau misalnya mereka nggak menang team fight, ini akan berbahaya buat mereka. Dan itu dia Vivian memaksa, berhasil mendapatkan 3 stun. Viva menuju ke arah belakang, fokusnya menuju ke arah Fairmont. Blessing dua tangan dikeluarkan menuju ke arah seorang Viva, tapi nampaknya di sana dia nggak peduli. Fumiko menutup jalannya para pasukan dari tim Tidal Legends. Looking for wipeout para pasukan dari tim Tidal Legends. Mereka harus kehilangan jungle dan bahkan best turret dalam bottom lane karena jawaban itu dia recall tas yang dikeluarkan oleh tim Vitality. Looking for wipeout. Ini bencana. What's the push and drill? Kensaki udah gak akan bisa menahan damage yang diberikan oleh tim Vitality. Dan respect is the key. Game pertama di tangan tim Vitality. 1-0 kali ini perwakilan dari Indonesia kita melangkahkan kakinya sedikit lebih maju. 1 game lagi untuk clean sweep ke arah TLG. Ini yang dibutuhkan. Perfect gameplay, sabar tapi tajam. Inilah tim Vitality perwakilan dari Indonesia. Dan bahkan respect Lim. Yang tidak boleh kita pungkiri adalah respect. Kenapa kita bilang respect? Lihat mereka menang gold unggul 6000, nggak mau team fight, tahan, disengage. Mereka pilih menuju ke arah bawah, mereka fokus ke arah base turretnya. Mereka nggak terlalu banyak team fight tapi on point. Dan bahkan ketika udah di depan base, after menit ke-12, one straight push, nggak pakai lala lele. Iya, karena memang sebenarnya teleportnya juga sih Ji yang mengundang tadi kan Udah awal